Jadi seluruh yang pernah dicanangkan oleh BEM UI, BEM Jok Gajah Mada, BEM Erlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satir yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BEM UI yang membuat ironi tentang si penipu segala, akhirnya memperoleh kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo masuk daftar finalis tokoh paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Dalam lembaga jurnalisme investigasi independen ini merilis finalis Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption di situs resmi mereka. Dalam daftar ini, Jokowi bergabung dengan nama-nama lain seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Lalu ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan telah dinobatkan sebagai pemenang utama tahun ini. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menyatakan bahwa korupsi menjadi bagian penting dari upaya perebutan kekuasaan dan membuat pemerintah otokratis tetap berkuasa. Pemerintah korup dinilai melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, dan menjara sumber daya alam. Akhirnya sejarah memalukan itu tiba. Begitulah komentar pengamat politik Rocky Gerung menanggapi masuknya nominasi Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia dalam salah satu pemimpin terkorup di dunia di 2024 oleh penilaian OCCRP ini. Dan bagaimana tanggapan Rocky Gerung selanjutnya? Kita dengarkan berikut ini. Bung Rocky, ini ada berita gede ini menjelang akhir tahun ini. Bangsa Indonesia dan khususnya keluarga besar Joko Widodo itu mendapat kado akhir tahun yang sangat-sangat buruk ini ya. Jokowi oleh sebuah lembaga internasional, ini namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu dinyatakan sebagai nominator atau finalis pemimpin paling korup di dunia. Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun karena pemerintah internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional. Jadi bayangkan misalnya dalam kurikulum, di dalam sejarah percakapan tentang korupsi, nama Indonesia ada di situ, yaitu nama Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global IDIS adalah ide yang koruptif, akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu, buzzer akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia, lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis, sejarah panjang, long durée dalam ilmu-ilmu makro history. Indonesia adalah bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia itu, penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia itu, bahkan penyumbang bahasa para juri itu negara kriminal, kira-kira itu intinya. Jadi
kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, dan sorotan itu akan membekas dalam catatan-catatan politik para peneliti yang akan mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi selama Presiden Jokowi memerintah sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi, satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang perusahaan demokrasi. Jadi kalau kita yang ucapkan itu, ya mungkin kita ditangkap oleh undang-undang ITE, tapi silahkan tangkap mereka yang melakukan pemeringkat di tingkat internasional global. Ini kan Jokowi dinominasikan atau disebutnya sebagai finalis, ada 5 orang gitu. Tapi ini pemenangnya, dan ini yang banyak saya baca di kalangan netizen, disayangkan. Kok sayangnya Pak Jokowi kalah ya, kalahnya sama Presiden Suriah Hafiz Al-Assad yang baru saja digulingkan. Tapi dengan masuknya nama Jokowi di antara daftar 5 nama pemimpin paling korup di dunia itu, ini saya kira adalah justifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh para kritikus Jokowi, termasuk para para BM dari berbagai kampus, para tokoh-tokoh oposisi, dan tentu saja Anda, Bung Rocky. Lembaga pemeringkat korupsi dan kejahatan demokrasi itu apa judulnya, ICP, yaitu menunjukkan dengan tepat bahwa kenapa Presiden Jokowi masuk di dalam kategori itu sebagai penjahat demokrasi, sebagai pemimpin korupsi. Karena 2 hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena Fuhufapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi itu. Jadi seluruh yang pernah diterangkan oleh BEM UI, BEM Jok Gajah Mada, BEM Erlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satir yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BMUI yang membuat ironi tentang si penipu segala, akhirnya memperoleh kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi, dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Dan itu juga yang kita maksud di dalam pembicaraan beberapa tahun sebelumnya, bahwa pasti kelakuan Jokowi ini akan dihitung oleh sejarah. Berkali-kali saya terangkan, dibahas di FNN, dibahas di banyak podcast yang kritis, bahwa Jokowi itu akan dinobatkan sebagai seorang buruk, seorang tiran, seorang despot bahkan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi apa yang mau dikatakan oleh para pemuja Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh para pembela dinasti Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh mereka yang memperkarakan dan mempidanakan, melaporkan aktivis-aktivis yang mendung-dungkan Jokowi, yang mensatirkan Jokowi, semua itu akhirnya dimedalikan oleh dunia internasional. Jadi sesuatu sudah terjadi, dan kita harus telan itu sebagai kutukan bahwa kita memilih seseorang yang tidak punya kapasitas, dan satu-satunya kapasitas adalah merusak demokrasi, satu-satunya kapasitas adalah memperluas wilayah korupsi. Sekali lagi, itu yang ditemukan oleh dunia internasional berdasarkan pantauan kritis dari jurnalis-jurnalis investigasi di seluruh dunia. Jadi itu sangat objektif dan sudah dicatat dalam sejarah. Saya pikir dengan publikasi dari OCCRP ini bisa jadi dasar aparat penegak hukum atau kekuatan politik lah ya, partai-partai politik di Indonesia untuk mulai melakukan pengusutan terhadap berbagai kasus dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi jelas sekarang ada momentum untuk memulai investigasi terhadap kejahatan ekonomi, politik, dan korupsi dari keluarga Pak Jokowi. Datanya tersedia, apalagi yang mesti ditunggu. Dan itu yang saya kira semacam Wahyu Cakraningrat yang datang ke PDIP, dan secara timely dan secara tepat waktu PDIP membongkar kerangka kerja politik Jokowi yang memang membusuk. Jadi terhubung sekarang bahwa kritik dari PDIP dan upaya PDIP untuk
kita mengamankan data-data dan fakta-fakta itu lewat kemarin hebohnya Ibu Koni membawa itu ke Rusia untuk dipatenkan supaya tidak dianggap sebagai barang bukti yang tidak dilenyapkan oleh pemerintahnya Jokowi. Ya, tentu ini memang mengejutkan kita semua, sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, karena akhir tahun OCC RP menutup tahun dengan mengejutkan, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di dunia global, yaitu memasukkan nominasi Jokowi ke dalam salah satu pemimpin paling korup di dunia. Ini memalukan dan kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan respon dari seorang pengamat politik, Rocky Gerung, yang mengatakan akhirnya sejarah memalukan itu tiba. Dan Pak Rocky Gerung mengajak kita berpandangan lebih luas bahwa bagaimana kedepannya kurikulum sejarah korupsi ini masuk nama Indonesia. Jadi generasi kita ke depan akan membaca bahwa salah satu catatan sejarah dalam tanda kutip kelam bangsa Indonesia di tahun 2024 itu pemimpinnya masuk ke dalam nominasi pemimpin paling terkorup di dunia. Tentu ini sangat mencederai nama Indonesia di dunia internasional, dan tentu para investor nanti akan berpikir untuk masuk ke Indonesia untuk melakukan sebuah gerakan investasi, karena inilah yang selama ini juga diduga oleh publik bahwa meskipun selama kepemimpinan Pak Jokowi, khususnya ketika beliau merintis memindahkan ibu kota ke IKN, beliau berkali-kali pidato bahwa investor asing itu sudah banyak melirik tertarik untuk berinvestasi di IKN. Namun pada faktanya, pada akhirnya semua itu hanyalah cerita, karena pada akhirnya investor-investor itu tidak ada yang berani melakukan investasi di IKN. Salah satu indikator dan dugaan selama ini adalah rusaknya sistem di negeri ini, termasuk berbagai penyimpangan korupsi yang terjadi. Dan para investor ini khawatir tidak ada jaminan kepastian hukum bagaimana investasi mereka ke depannya akan benar-benar terjamin dan dapat dijaga, sehingga itulah yang menyebabkan sekali lagi mereka tidak melirik berinvestasi ke Indonesia. Jadi sejarah kelam itu akhirnya tiba, seperti yang dikatakan Rocky Gerung, dan kita berharap semoga pemerintahan Pak Prabowo Subianto, kita doakan mampu mengembalikan citra Indonesia di dunia internasional, terlepas dari apapun penilaian dari OCC RP ini kepada sosok mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo yang memang memalukan kita sebagai rakyat Indonesia. Nanti kita kemana-mana akan menjadi percakapan, disebut nama Indonesia, yaitu kamu datang dari negeri yang 2024 pemimpin kamu masuk di dalam pemimpin terkorup di dunia. Dan kita juga sudah melihat sosok Jokowi sudah memberikan klarifikasi dan menyebut itu sebuah framing, itu semua dalam tanda kutip hanya tuduhan yang tidak punya bukti. Apapun itu, kita berharap Indonesia ke depan bisa bangkit, bisa semakin maju, ekonomi bertumbuh besar, dan juga rakyat merasakan keadilan, kesejahteraan yang merata di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih.